Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah tawassul. Di dalam media sosial ada seseorang yang berkomentar bahwasanya dia enggan melaksanakan tahlilan karena di dalam tahlilan itu katanya ada tradisi tawassul dan tawassul itu dihukumnya sebagai semacam syirik, bid'ah atau apalah itu. Jadi sebelum kita membahas tentang masalah tawasul, harus kita pahami dulu sebetulnya konsep tawasul di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa dulu. Jadi sebetulnya tawasul itu adalah semacam media atau perantara kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan tawasul. Tawasul itu ada banyak macamnya. Misalkan kita membaca Al-Quran, itu juga sebetulnya tawasul, perantara atau media kita dalam hal mendekatkan diri kita kepada Allah. Atau misalkan kita memintakan doa kepada ibu atau bapak kita. Bu, tolong doakan saya menjadi orang yang sukses atau supaya lulus ujian. Itu sebetulnya tawasul juga namanya. Bukan berarti kita menyembah orang tua kita, tetapi kita memintakan doa kepada orang tua kita agar urusan kita itu dimudahkan. Atau misalkan dengan orang soleh, dengan ulama atau dengan kiai, boleh kita minta doakan. Bukan berarti kita meminta kepada si ulama atau kepada orang tua kita. Karena kita yakin bahwa doa orang tua kita atau doa orang soleh tersebut insya Allah diijabah sama Allah karena kesolehannya. Nah, sebetulnya ada juga tawasul dalam bentuk doa. Jadi kita bertawasul dalam bentuk doa dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini saya akan mengutip beberapa riwayat. Yang pertama adalah tawasul Nabi Adam kepada Nabi kita Muhammad SAW bahkan ketika Rasulullah itu belum diciptakan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitabnya Mustadrak. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Imam Suyuti dan juga hadis ini disahihkan oleh Imam Baihaqi. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Demikian bunyi hadisnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma iktarafa adamul khati'ata qala ya Rabb as'aluka bihaqqi Muhammadin. Ketika Nabi Adam itu mengakui kesalahannya, dia berkata, "Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ingat bahwa doa Nabi Adam itu dengan menyebutkan bertawasul kepada Rasulullah. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berkata, faqala Allahu ya Adam wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu. Bagaimana kamu itu Nabi Adam? Bagaimana kamu tahu Nabi Muhammad itu ada sementara aku itu belum menciptakannya? Kemudian Nabi Adam berkata, qala ya Rabb li annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fi min ruhika rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawanimil arsy maktuban la ilaha illallah. Ya Allah, ketika engkau itu menciptakanku kemudian meniupkan ruh ke dalam diriku, aku mengangkat kepalaku. Dan ketika aku mengangkat kepalaku, aku melihat pada tiang arasy itu tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku melihat tulisan itu, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi di sini hadis ini menceritakan bagaimana Nabi Adam bahkan bertawassul dalam doanya itu bertawassul kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad itu bahkan belum diciptakan. Ini adalah dalil yang pertama. Kemudian bagaimana bertawassul ketika Rasulullah itu masih hidup? Ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan hadis ini juga hadis yang sahih, bahkan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi. Kemudian juga hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi.
Jadi hadis ini menceritakan ketika seorang yang buta datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna rajulan dhoriran atan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang buta datang kepada Rasulullah, kemudian dia minta doakan agar matanya itu disembuhkan daripada buta. Kemudian Rasulullah menyuruh orang itu agar orang itu berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian membaca doa ini. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Coba perhatikan. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika fi hajati hadhihi fataqdiha li Allahumma syafi'hu fi wa syafi'ni fi. Jadi ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada orang buta tadi, yaitu, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku meminta kepadamu dan aku menghadapkan diriku kepadamu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang penuh rahmat. Ya Muhammad, sesungguhnya aku menghadap dengan dirimu kepada Tuhan kamu. Jadi doa ini diajarkan oleh Rasulullah, bentuk tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah itu masih hidup. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Az-Zahabi, Imam Zahabi dan juga Imam At-Tirmidzi. Ini doa yang langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan apakah doa ini hanya berlaku ketika Rasulullah masih hidup? Bagaimana ketika Rasulullah masih wafat? Ternyata banyak sekali riwayat yang menyatakan bahwa doa ini masih dipakai oleh para sahabat bahkan ketika Rasulullah itu sudah wafat. Kemudian ada satu lagi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dan hadis ini juga hadis yang sahih. Jadi ada seorang laki-laki. Jadi cerita yang hadis yang kedua tadi adalah ketika yang diceritakan oleh Utsman bin Hunayf. Jadi cerita yang laki-laki buta menghadap Rasulullah itulah cerita dari sahabat namanya Utsman bin Hunayf. Kemudian pada zaman Khalifahan Utsman bin Affan, ada seorang laki-laki yang ingin menghadap Utsman bin Affan. Ini berarti kalau zaman Khalifah Utsman bin Affan bahwa Rasulullah itu sudah meninggal. Dan ternyata keinginan daripada seorang laki-laki ini nggak digubris oleh Utsman bin Affan. Kemudian laki-laki ini menghadap kepada sahabat Utsman bin Hunayf. Gimana ini? Aku ini punya keperluan kepada Utsman bin Affan, tapi sampai sekarang keperluanku itu tidak digubris oleh Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Hunayf menyuruh laki-laki tadi untuk dia itu berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian memberikan dia doa sebagaimana doa yang pernah diajarkan Rasulullah kepada laki-laki yang buta itu. Kan itu sama-sama dari Utsman bin Hunayf. Doanya sama, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhanku, aku meminta kepadamu dan aku hadapkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir doa. Jadi doa itu hampir persis sama dengan doa ketika Rasulullah mengajari si orang buta tadi itu. Dan ternyata setelah dia melakukan itu, Utsman itu merespon permintaannya, mau mendengarkan permasalahannya. Kemudian apa yang terjadi? Si laki-laki tadi mengadu kepada Utsman bin Hunayf, terima kasih karena ternyata hajatku ataupun keinginanku untuk berbicara dengan Utsman bin Affan itu telah terpenuhi. Kemudian Utsman bin Hunayf bilang bahwa sebetulnya aku sama sekali tidak berbicara apa-apa dengan Utsman bin Affan. Hanya saja dulu, kata Utsman bin Hunayf, ada seorang laki-laki buta yang meminta doa kepada Rasulullah. Sebagaimana ceritanya disuruh wudu, disuruh sholat, kemudian diajarkan
doa yang telah saya sebutkan tadi. Dan ternyata orang itu setelah ketemu dengan aku, kata Utsman bin Hunayf, ternyata orang itu sudah tidak buta lagi, sembuh butanya. Jadi sebetulnya tawasul itu adalah ajaran Rasulullah SAW, dan yang riwayat yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tabrani, dan itu juga hadisnya sahih. Siapa yang mengajarkan? Rasulullah sendiri yang mengajarkan tentang masalah tawasul. Jadi tawasul itu ada banyak macamnya. Misalkan kita juga membaca Al-Quran itu sebagai media atau perantara kita mendekatkan diri kita kepada Allah, atau mungkin kita minta doakan kepada seseorang, misalkan orang tua kita, orang-orang soleh, sebagai perantara yang mendekatkan diri kita kepada Allah, termasuk berdoa dalam bentuk tawasul sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini ketiga hadis ini semuanya adalah hadis sahih. Dengan demikian bertawasul itu merupakan bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Dengan demikian kita memang diajarkan oleh Al-Quran, Iqra, agar banyak membaca. Jangan sampai kita terburu-buru menghukumi amalan seseorang itu bid'ah, syirik, sesat, dan sebagainya. Karena sebetulnya kalau kita menuduh amal seseorang itu bid'ah atau syirik sementara itu merupakan sunnah Rasulullah, maka sebetulnya Anda telah mengingkari sunnah Rasulullah. Anda telah membuat kebid'ahan baru. Kalau misalkan Anda tidak mau bertawasul, silahkan, karena ini kan masalah sunnah. Tapi kalau Anda menuduh pekerjaan tawasul ini adalah suatu pekerjaan bid'ah, berarti Anda tidak mengakui sunnah Rasulullah. Yaitu bagaimana kalau tidak mengakui sunnah Rasulullah? Berarti sama halnya kita tidak percaya dengan Rasulullah. Padahal salah satu rukun iman adalah percaya kepada Allah, dan yang kedua percaya kepada Rasulullah. Percaya di sini bukan sekedar percaya tentang keberadaan Rasulullah, tapi juga kita percaya dengan perkataannya, perbuatannya, maupun ketetapannya. Demikian masalah tawasul, agar lebih jelas bahwa itu memiliki sandaran sunnah dari Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.